Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Kurniawan. Saya mahasiswa program studi peternakan semester 4 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang akan saya jelaskan meliputi 4 hal. Yang pertama, sejarah pengangkatannya. Yang kedua, usaha yang dilakukannya. Yang ketiga, rintangan dan kemajuan. Yang keempat, penyebab wafatnya. Untuk lebih lanjut, tonton terus video ini. Baiklah, langsung saja untuk tokoh yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama kurang lebih 2 tahun, yakni dimulai pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada saat itu, penduduk Madinah merasa kebingungan dan mengalami masalah yang sangat berat karena pemimpin umat Islam yang pertama, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, telah tiada. Sepeninggal beliau, Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin tidak memberikan amanah apapun, dan juga dia tidak memberitahu kepada siapa umat Islam ini akan dipimpin begitu. Jadi masyarakat Madinah merasa cemas dan merasa risau. Di tengah kekosongan pemerintahan tersebut, ada suatu golongan Ansor yang mengadakan suatu pertemuan untuk membahas siapa yang akan menggantikan. Di tengah pertemuan tersebut, datanglah kaum Muhajirin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat lainnya. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor berdebat untuk siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam selanjutnya. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengusulkan memilih di antara satu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah untuk dicalonkan sebagai pemimpin umat Islam selanjutnya. Kemudian Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menolak. Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah malah mengayunkan tangan ke arah tangan Abu Bakar, diikuti oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan pada saat itu juga Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin umat Islam selanjutnya. Untuk usaha yang dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam diantaranya yaitu memerangi kaum Riddah, yang mana pada masa ini kaum Riddah melakukan banyak penyimpangan. Jadi dilakukan perang agar mereka bisa kembali memeluk Islam. Yang kedua yaitu mengumpulkan kembali potongan-potongan ayat Al-Quran yang telah hilang. Yang ketiga yaitu meneruskan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semasa memimpin umat Islam. Untuk kerintangan yang dihadapi oleh Abu Bakar semasa memimpin umat Islam adalah banyak terjadinya peperangan yang menyebabkan konflik, kemudian banyaknya penduduk Madinah yang belum masuk Islam. Untuk kemajuannya sendiri ada 3, yakni perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan umat. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, tepatnya di kota Madinah, Arab Saudi. Penyebab wafatnya yaitu sakit. Namun sakitnya diriwayatkan ada beberapa hal, yakni ada yang mengatakan sakit karena
mandi pada suhu yang sangat tinggi. Yang kedua, ada yang mengatakan sakit karena diracuni oleh kaum Yahudi. Umar bin Khattab memimpin umat Islam selama kurang lebih 10 tahun yang dimulai pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Proses pengangkatannya. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq selaku pemimpin umat Islam yang pertama merasakan sakit. Untuk itu, ia memerintahkan sahabatnya berkumpul, dan di hadapan para sahabatnya, beliau berkata, "Wahai sahabatku, kalian telah melihatku sakit, dan aku rasa sakitku akan mengantarkanku ke ajalku. Untuk itu, pilihlah orang yang kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian. Selagi kalian memilihnya ketika aku masih hidup, itu lebih baik, agar kalian tidak berselisih sepeninggalku." Kemudian para sahabat berunding dan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang bakal menjadi penerus atau pengganti Abu Bakar memimpin umat Islam. Karena hasil tidak ditemukan, kesepakatan tersebut atau keputusan tersebut dikembalikan kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berbincang kepada tiga sahabatnya, yakni Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Tolha. Adapun perbincangannya menanyakan, jikalau aku memilih Umar sebagai penerusku, apakah kalian setuju? Kemudian Utsman dan Abdurrahman bin Auf dan juga salah satu sahabatnya Tolha tidak setuju karena mereka tahu bahwa Umar ini terkenal sebagai orang yang keras, kejam, dan tegas begitu. Jadi dikhawatirkan masyarakat atau umat Islam nantinya akan diberlakukan seperti itu. Melihat pernyataan yang disampaikan sahabatnya, Abu Bakar berkata, "Wahai sahabatku, ketahuilah, Umar bersikap keras karena ia melihatku lembut. Jikalau ia memimpin umat Islam, maka ia akan menghilangkan sifat itu." Dan kemudian pada hari itu juga Umar terpilih menjadi penerus Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam. Untuk usaha yang dilakukan Umar bin Khattab semasa memimpin umat Islam adalah yang pertama, membagi wilayah Madinah menjadi 8 provinsi, yang mana masing-masing provinsi dipimpin oleh satu orang gubernur yang bertanggung jawab kepada khalifah. Yang kedua, menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Yang ketiga yaitu membentuk dewan militer guna menjaga keamanan negara. Yang keempat yaitu membentuk dewan hakim guna mengadili beberapa perkara. Untuk kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah beliau berhasil mengambil alih Persia dan juga Mesopotamia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia. Kemudian ia juga berhasil mengambil alih Mesir, Syria, Palestina, Afrika Utara dari tangan Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Untuk rintangan yang dihadapinya yaitu bangsa Romawi dan juga Persia menunjukkan rasa tidak hormat atas niat baik umat Islam menjalin hubungan kenegaraan. Kemudian ketika Islam lemah, bangsa Romawi dan juga Persia juga akan menghancurkan atau mengadakan peperangan di wilayah-wilayah Islam yang terpencil. Yang ketiga yaitu bangsa Romawi dan juga Persia tidak mau menjalin hubungan baik dengan negara-negara Arab. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun, tepatnya bulan Zulhijjah 23 Hijriyah atau 644 Masehi. Penyebab wafatnya yaitu ia ditikam saat mengimami sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah dari Majusi yang beralasan dendam.
Proses pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah penerus Umar bin Khattab melalui hasil musyawarah dari Dewan Panitia. Di antaranya Dewan Panitia tersebut ada 6 orang, yakni Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ibnu Umar. Pada saat itu, Umar memerintahkan di antara 6 orang tersebut untuk dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Pertemuan ini dilakukan di rumahnya Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf selaku ketua. Dari hasil pertemuan atau musyawarah tersebut, banyak di antaranya yang menunjuk Utsman bin Affan menjadi khalifah karena latar belakangnya yang baik. Kemudian Utsman dilantik pada hari ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Usaha yang dilakukannya diantaranya melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Yang kedua yaitu merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga yaitu melakukan perluasan kembali kekuasaan Islam, yang mana kebijakan ini atau kegiatan ini sudah dilakukan pada masa khalifah-khalifah sebelumnya. Adapun kemajuannya yaitu Utsman berhasil membukukan Al-Quran pada tahun 24 Hijriah. Kemudian ia berhasil menyatukan qiraat Quraisy dan juga melakukan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Untuk rintangan yang ia hadapi yaitu ia mendapati kekecewaan lantaran kebijakan yang ia ambil berbeda dengan kebijakan khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan kekecewaan timbul pada umat Islam lantaran kebijakan yang ia ambil, yaitu ia menunjuk atau memilih pejabat-pejabat tinggi pemerintahan dari keluarga-keluarganya. Utsman bin Affan wafat pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Tepatnya ia dibunuh dengan cara tikaman pada saat sholat asar dan dia sedang membaca Al-Quran. Pembunuhan ini dilatar belakangi karena fitnah yang dilontarkan oleh kaum munafik pada masanya. Pada saat itu, masyarakat Madinah merasa sangat takut dan risau lantaran khalifah ketiga yakni Utsman bin Affan telah dibunuh oleh para pemberontak dan mayatnya selama 3 hari tidak dikuburkan. Dan juga pemberontak tersebut meminta kepada masyarakat Madinah mencari pengganti khalifah. Dan diantaranya ada 5 calon, dan 5 calon tersebut diantaranya ada Ali bin Abi Thalib yang paling cerdas dan pintar di antara golongan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Rasulullah, "Hai Ali, jikalau aku kota pengetahuan, maka kaulah pintu gerbangnya." Hal ini juga dibuktikan oleh para sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman sering datang ke rumah Ali untuk meminta nasihat. Dan pada hari itu juga Ali terpilih menjadi penerus pemimpin umat Islam yang keempat, menggantikan Utsman bin Affan. Namun pelantikan Ali menjadi khalifah tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Pada saat pelantikan ini, suasana sangat kacau dan tidak banyak didatangi oleh sahabat-sahabat senior. Untuk usaha yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan perotasian antara pejabat kepemimpinan yang lama ke yang baru, kemudian mengambil kembali tanah-tanah negara, kemudian melakukan perlawanan atas pemberontakan yang terjadi. Adapun kemajuan yang terjadi pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yakni kembalinya atau berkembangnya ilmu bahasa. Yang kedua yaitu berhasil memperbaiki keuangan negara atau Baitul Mal. Adapun rintangan yang ia hadapi yaitu
ia mendapati banyaknya pemberontakan dari internal kaum muslimin. Wafatnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kaum Khawarij yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Mulzam pada hari Jumat Ramadan tahun 40 Hijriah. Demikianlah pemaparan materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang bisa saya sajikan dan saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.